Ayo kita bahas tentang bahasa Tamil, sebuah bahasa yang benar-benar unik. Dari sejarahnya yang berwarna hingga sifatnya yang ramah pengguna dan cakupannya yang luas, bahasa Tamil adalah permata linguistik yang akan membuatmu kagum. Sebagai permulaan, bahasa Tamil memegang gelar sebagai bahasa tertua yang masih bertahan di planet ini. Bahasa ini sudah ada selama lebih dari 5.000 tahun. Sulit untuk mengetahui apakah ini benar-benar bahasa tertua yang pernah ada, tapi yang pasti ini menjadi bahasa tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Kata Tamil sendiri bukan hanya sebuah kata bermakna tunggal. Kata ini memiliki banyak arti. Tentu saja kata ini merujuk pada bahasa itu sendiri, tapi juga menandakan keindahan, manis, dan bahkan konsep dari kealamian. Sungguh kata yang fleksibel. Kamu mungkin bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih menggunakan bahasa ini saat ini. Bahasa Tamil sangat populer di India dengan lebih dari 84 juta penutur asli. Secara global, hampir 90 juta orang dengan bangga menyebut bahasa Tamil sebagai bahasa ibu mereka. Bersiaplah, karena akan ada hal-hal yang luar biasa. Di India ada sebuah kuil yang didedikasikan untuk Tamil Tai. Nah, Tai berarti ibu, dan Dewi ini dianggap sebagai personifikasi dari bahasa Tamil sebagai orang tua yang penuh kasih dan perhatian. Bahasa ini juga tidak terbatas hanya di tanah airnya, tapi juga sudah melebarkan sayapnya ke daerah-daerah tetangganya. Sebagai contoh, bahasa ini juga merupakan bahasa resmi di Singapura dan Sri Lanka. Belum lagi bahasa ini juga diakui sebagai bahasa minoritas di Afrika Selatan, Malaysia, dan Mauritius. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana semuanya dimulai? Seperti kapan awal mula bahasa ini ada? Dan di mana? Tidak mungkin kata-kata itu muncul begitu saja, bukan? Pasti butuh waktu yang cukup lama untuk berkembang. Para ahli bahasa tidak punya tanggal pasti atau petunjuk tentang seperti apa bunyi bahasa-bahasa kuno itu. Tapi, mereka percaya bahwa bahasa lisan pertama kali muncul sekitar 100.000 tahun yang lalu. Sayangnya, karena bahasa tulisan baru muncul sekitar 5.000 tahun lalu, kita tidak punya banyak informasi tentang seperti apa bunyi bahasa-bahasa awal tersebut. Yang kita tahu, bahasa-bahasa itu masih berhubungan dengan bahasa yang kita gunakan saat ini. Bumi adalah tempat yang sangat besar. Lebih dari 7.000 bahasa digunakan di kalangan penduduk yang berjumlah lebih dari 7 miliar jiwa. Kedengarannya banyak, bukan? Sebenarnya, secara historis, jumlah tersebut tidak terlalu banyak. Faktanya, banyak bahasa yang perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh bahasa resmi negara masing-masing. Masyarakat berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa yang dominan demi meraih pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Pada akhirnya, kita mungkin akan memiliki bahasa global yang merajai semuanya. Saat ini, bahasa yang paling banyak digunakan di dunia adalah bahasa Inggris, tapi dulu tidak seperti itu. Dahulu kala, sebelum dunia menjadi satu jaringan besar yang terhubung, ada banyak sekali negara dan komunitas kecil yang tersebar di seluruh dunia. Itu berarti mungkin ada ratusan ribu bahasa yang berevolusi, seperti halnya organisme hidup. Tapi ayo kita kembali ke masa lalu untuk sejenak. Bayangkan kelompok manusia purba yang menjelajahi daratan dalam suku-suku dan komunitas kecil mereka. Di dalam kelompok-kelompok ini, bahasa menjadi sangat penting sebagai alat berkomunikasi. Ini sangat penting untuk gaya hidup berburu dan meramu mereka. Bahasa ini memungkinkan mereka untuk berburu dengan baik, memperbanyak jumlah mereka, membuat benda-benda keren dan bertahan hidup di segala macam kondisi yang sulit, bahkan di dataran tinggi sekalipun. Selain itu, bahasa juga memberi mereka keunggulan dari saingan mereka seperti Neanderthal. Neanderthal mungkin lebih pintar dan lebih kuat, tapi banyak yang meyakini mereka tidak berkelompok seperti yang dilakukan Homo sapiens. Jadi, sekitar 40.000 tahun yang lalu, selamat tinggal Neanderthal. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa adalah alat yang sangat berguna, atau setidaknya itulah salah satu teorinya. Beberapa masa kemudian, manusia sudah menaklukkan semua daratan utama. Mesopotamia misalnya menjadi pusat revolusi linguistik dan pada sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, bahasa Sumeria bahasa yang sangat menarik, mencuri perhatian. Hingga hari ini, bahasa Sumeria menjadi salah satu bahasa tertua yang kita ketahui.
atau mungkin yang paling tua. Menariknya, bahasa Sumeria tidak punya kerabat linguistik, seperti anak penyendiri di taman bermain bahasa. Ayo, kita lihat sedikit kemampuan menulis orang Sumeria. Tulisan mereka tidak seperti yang biasa kita gunakan saat ini. Para ilmuwan menamainya aksara paku dan muncul sebagai sarana untuk mencatat informasi perdagangan dan politik. Bahkan, nama pertama yang tercatat dalam sejarah bukanlah nama seorang raja atau tokoh yang berkuasa, melainkan nama seorang akuntan, tapi sulit untuk memastikannya. Aksara paku terdiri dari kumpulan piktogram yang melambangkan objek atau orang, seperti halnya hieroglif Mesir kuno. Budaya Sumeria berkembang pesat di beberapa kawasan kota yang terletak di wilayah selatan Mesopotamia. Uruk, yang dikenal sebagai kota sejati pertama, menjadi salah satunya. Tapi, kota-kota ini akhirnya kedatangan pendatang yang tak diinginkan. Akibatnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bahasa Sumeria tersingkir dan menjadi bahasa klasik, seperti halnya bahasa Latin. Nah, ada sedikit twist dalam kisah ini. Bahasa Sumeria mungkin bukan bahasa tertua yang diketahui. Bahasa Mesir misalnya muncul kira-kira pada waktu yang sama dengan peradaban Sumeria, hanya saja di sepanjang tepi Sungai Nil. Bahasa kuno ini juga menggunakan piktogram dalam sistem penulisannya. Tapi bahasa ini mengalami beberapa perubahan besar karena interaksinya dengan bahasa-bahasa tetangga seperti bahasa Yunani kuno, Persia, dan Latin. Hingga pada masa pendudukan Romawi, bahasa Mesir telah menjadi bahasa yang mati dan secara bertahap digantikan bahasa Yunani. Sekarang kita akan membahas salah satu bahasa kuno lainnya yang masih digunakan sampai sekarang, yaitu bahasa Ibrani. Bahasa indah ini telah ada selama lebih dari 3.000 tahun dan relatif tidak berubah sepanjang sejarahnya yang panjang. Bahasa Ibrani adalah salah satu bahasa resmi di Israel dan sekitar 63% populasi di negara ini menggunakannya. Selain itu, ada sekitar 6,1 juta orang di seluruh dunia yang dengan bangga menyebut bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu mereka. Kurang lengkap rasanya jika tidak menyebutkan bahasa Latin yang mengagumkan. Semuanya berawal dari tempat yang disebut Latium di Kekaisaran Romawi kuno dan dari sanalah asal namanya. Pada masa itu, bahasa Latin adalah bahasa istimewa bagi orang-orang terpelajar. Tapi ada satu hal yang menarik. Bahasa Latin di masa lampau sedikit berbeda dengan yang bisa kita lihat di buku-buku kuno saat ini. Alfabet yang mereka gunakan benar-benar unik dan mereka bahkan menulis dari kanan ke kiri. Benar-benar mencengangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari lebih menyenangkan menulis dari kiri ke kanan. Sastra Latin? Wah, ini dianggap sebagai yang terbaik dalam dunia tulisan kuno. Jenis yang digemari oleh para cendekiawan dan kutu buku. Jika ada Oscar untuk sastra kuno, bahasa Latin akan menyapu bersih semua penghargaan. Bahasa Latin juga seperti influencer kuno. Saking lamanya, bahasa ini telah mempengaruhi banyak bahasa modern. Banyak kata dalam bahasa Inggris yang diambil langsung dari bahasa Latin atau sangat dipengaruhi olehnya. Bahkan, bahasa Latin telah melahirkan rumpun bahasa yang disebut bahasa Roman. Bukan tentang kisah cinta, coklat ataupun bunga. Bahasa Roman adalah turunan dari bahasa Latin berkat pengaruh Kekaisaran Romawi. Bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa-bahasa seperti Prancis, Spanyol, Rumania, Portugis, dan Italia. Tapi ada satu hal yang disayangkan. Bahasa Latin dianggap sebagai bahasa yang sudah lama hilang. Bahasa ini membeku dalam waktu, seperti kapsul waktu linguistik. Sementara bahasa yang masih digunakan seperti bahasa Inggris terus berubah dan berkembang. Bahasa Latin terjebak di masa lalu. Bahasa Latin mengalami fase transformasi dan perubahan saat masih digunakan. Tapi sekarang bahasa ini tengah menikmati masa pensiunnya. Terlepas dari itu, bahasa Latin masih menyelinap ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Tahukah kamu saat menyebut waktu dalam bahasa Inggris seperti 4 p.m.? Nah, kamu sedang berbicara bahasa Latin loh. PM adalah singkatan dari post meridium, yang pada dasarnya berarti lewat tengah hari. Dan AM itu adalah ante meridium, yang berarti sebelum tengah hari.